Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan baik semua ya, sehat ya. Walaupun kita ketemu lewat video ini, tapi kalian harus tetap semangat belajar. Harus belajar terus, walaupun di rumah ya. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, karena jadwal pelajarannya kan Al-Quran, hadis, dan akidah. Kalau saya kasih materi kedua-duanya, biar tidak terlalu bingung repot ya. Jadi hari ini materi, minggu depan saya kasih tugas. Begitu seterusnya ya. Misalnya Al-Quran saya kasih materi hari ini, minggu depan saya kasih tugas. Dan saya kasih materi akidah akhlaknya. Begitu seterusnya ya. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang akidah akhlak ya. Oke, baik, silakan disimak video berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir. Lanjut. Ini sebuah contoh. Ada gunung meletus ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Bumi telah mengeluarkan beban beratnya, berarti gunung meletus. Sudah sering ya kita lihat. Terus peristiwa tsunami Aceh. Nah, kemarin tsunami di mana? Di Lombok pernah juga. Nah, seperti itu ya. Itulah hari akhir ini. Lanjut. Baik. Kita harus tahu dulu pengertian beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Baiklah, ingatlah, manusia akan semakin tua, mati, dan akhirnya kembali menjadi tanah ya. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya. Matahari akan kehabisan cahayanya, lalu padam. Maka berakhirlah kehidupan dunia ini. Hari akhir sering disebut sebagai hari kiamat biasanya ya. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur, dan tidak ada kehidupan lagi. Baik, berarti pengertian beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir kehidupan selanjutnya di alam akhirat. Jadi seperti itu ya. Oke, baik. Lanjut. Baik, ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir sebagai berikut. Ada 3 golongan, tentunya beda-beda ya pendapatnya. Yang pertama adalah ada golongan etis ya. Ada golongan etis ini. Golongan etis yaitu golongan yang manusia yang mengingkari atau tidak percaya adanya hari akhir, atau juga disebut dengan mulhid, tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan etis ini jelas dia tidak percaya tentang adanya hari akhir besok atau hari kiamat besok. Tidak percaya dia. Nah, artinya dia tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai Tuhan. Yang kedua adalah golongan agama Aradi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama Aradi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Reinkarnasi, rohnya menjadi roh hantu, gentayangan ya. Kalau perbuatannya bagus di dunia, rohnya, hantunya, gentayangannya akan bagus. Tapi kalau jahat maka jelek. Itu agama Ardi, roh, seperti vampir-vampir itulah ya. Oke, baik, lanjut ke golongan agama Samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir, adanya kehidupan akhirat. Nah, golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah. Inilah golongan kita yang mempercayai adanya hari akhir ya. Ini golongan agama Samawi, yang kita percayai. Oke, baik, lanjut. Dalil beriman kepada hari akhir ini ya. Ada dalil akli dan satu lagi nanti dalil nakli ya. Oke, baik. Pertama dalil akli dulu ya. Dalil akli itu dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia ya. Pikiran manusia, akli, akal ya. Baik. Saya akan coba
bagaimana dalil akli ya? Sesungguhnya yang kekal hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu sangatlah masuk akal jika sesuatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur, berakhir. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Atau ini menurut pakar ilmu pengetahuan ya, mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas. Suatu saat akan kehilangan cahayanya, mula-mula ditandai dengan keadaan yang semakin mengecil, karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton, bayangkan. Lalu habis, dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati ini. Nah, disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Itu menurut akal pikiran manusia ya, akal pikiran manusia. Oke, baik. Bagaimana menurut dalil naklinya? Dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini yang harus kita percayai. Oke, menurut surat Al-Quran surat An-An'am ini ya, artinya nanti dibaca sendiri. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Pasti akan datang hari akhir itu. Menurut Al-Quran surat Al-Hajj artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Berarti pasti akan datang, tapi Allah merahasiakan kapan datangnya. Nah, nanti kita ada tahu tanda-tandanya. Nanti ya, lanjut dulu. Oke, baik. Macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ya. Berarti kalau udah hari akhir berarti hari setelah hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Nah, alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati oleh manusia ya. Setelah kiamat tadi hancurnya alam semesta, datang yang dimulai dari alam barzah sampai dengan surga dan neraka. Baik yang mati pada zaman dulu dibangkitkan kembali. Itu dalam alam gaibnya ya. Baik, yang pertama kita bahas tentang alam barzah. Alam barzah itu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di dalam kubur ini jika manusia telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan, siksaan, maka itu ada tandanya di akhirat nanti manusia itu akan masuk neraka ya. Itu di alam barzah. Baik, lanjut. Yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Setelah alam barzah tadi mati manusia dikuburkan, maka ada yaumul ba'ats yang harus dilewati, yaitu hari bangkitnya manusia. Pada hari ini semua manusia telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan kembali, akan dibangkitkan kembali walaupun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya atau yang dulu lama ya, tetap dibangkitkan kembali. Setelah itu manusia akan mengalami namanya yaumul hasyar, yaumul hasyar sama ya, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Telah dibangkitkan lagi, manusia itu akan digiring ke padang mahsyar namanya ya, dibangkitkan dari alam kubur itu, digiring ke padang mahsyar. Ini adalah padang yang sangat luas, tidak ada batasnya, kelihatan tidak ada ujung-ujungnya. Makanya ditempatkan semua ada di sana ya. Jadi padang mahsyar ini sangat luas nanti. Ini akan semua manusia akan dikumpulkan ke sini. Baik, lanjut. Yang keempat adalah yaumul hisab, yaitu hari kumpulnya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidupnya. Dihisab, dihitung, semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Nah, mulut kita terkunci. Malaikat akan pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang dimilikinya selama hidup di dunia. Jadi, anggota badan kita akan berbicara semua, mulut terkunci. Yang ngawasi malaikat. Kalau salah, malaikat yang akan memotongnya. Baik,
Yang ke lima adalah yaumul mizan, hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang. Setelah dihisab berapa dosa-dosanya dan sebagainya, lalu ditimbang. Ya, selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan. Kalau misalnya mencuri, tangan akan melaporkan saya telah mencuri. Ya, seperti itulah. Dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Lanjut, yang keenam adalah syurat, yaitu jalan menuju surga. Syurat sering disebut sebagai jembatan Syiratul Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat syurat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga. Ada yang baru melangkah jatuh. Ada yang mau nyampe surga satu langkah lagi tapi jatuh. Tergantung dari amal perbuatannya. Bagi yang sudah nyampe di surga, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Yang terakhir, yaumul jasa, hari pembalasan, yaitu ada surga dan neraka di sana. Surga sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir besok. Sana kalau orang yang sudah masuk surga akan nikmatnya luar biasa di sana. Kalau neraka, wah, sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan. Bagi yang mengalami dosa di selama dunia akan masukkan neraka, akan mendapat penderitaan di sana, siksa luar biasa. Ya, baik, lanjut. Baik, ya ini dia tanda-tanda adanya hari akhir. Berarti sebelum hancurnya alam semesta ini, atau disebut kiamat, ada tanda-tandanya. Nah, dapat dibagi menjadi dua tandanya. Yang pertama adalah ini dia, kiamat sugro, ya, kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro apa? Banyak sekali. Rusak, hancurnya suatu alam di dunia ini, kematian, kemaksiatan. Nah, benar, berarti sekarang sudah kiamat, ya. Tsunami, gunung meletus, nah itu udah, berarti sekarang udah kiamat. Tapi kiamat sugro kecil. Sugro artinya kecil. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat. Banyak yang durhaka kepada orang tua. Oh, berarti sekarang udah kiamat sugro nih. Ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela, banyak orang yang enggan menggaji ilmu agama, sudah enggan dah. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Nah, itu tanda-tanda kiamat sugro. Berarti sekarang ini kita sudah kiamat sugro dong, ya. Oke, baik. Lanjut. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah, inilah dia. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah pertama, biasanya matahari terbit dari sebelah barat. Tempat terbenamnya melawan dengan tempat terbitnya. Setelah itu turunnya Dajjal, turunnya binatang melata yang aneh. Yang aneh, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Nah, turunnya Dajjal ini seperti apa? Maunya, kalau kita pembelajarannya di sekolah, maunya saya Bapak ceritakan turunnya Dajjal itu. Tapi lewat ini nantilah Bapak bikinkan videonya. Oke, baik. Kita lanjut sekarang. Udah kiamat kubro itu ya. Berarti belum ya kiamat kubro. Sekarang baru kiamat sugro. Baik, lanjut. Ya, selanjutnya perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Apa yang harus kita lakukan? Perilaku kita terhadap beriman kepada hari akhir, yaitu menjaga pikiran, sikap, perilaku dan akhlak tercela seperti zuzon, hasad, dendam, namimah, damak, dan lain sebagainya. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, jelas. Memperbanyak berzikir dan berselawat, dan tidak masuk neraka nanti, ya. Selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang yang soleh, mengembangkan potensi diri kita yang baik, jangan yang jahat, ya. Memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Terakhir, rangkumannya adalah suatu saat alam semesta beserta isinya akan rusak dan hancur, atau disebut dengan hari kiamat. Yang kedua, alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, alam barzah sampai surga dan neraka, tadi sudah dijelaskan. Tanda-tanda hari akhir ada yang disebut dengan kiamat sugro dan kiamat kubro. Perilaku beriman kepada hari akhir sebagai berikut, ya, yang tadi, ya. Menjaga pikiran, meningkatkan keimanan, banyak zikir, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang yang soleh, mengembangkan potensi diri maupun dari persaudaraan dan persilaturahmi. Ya, seperti itulah, ya, materi Al-Quran hadis tentang iman kepada hari akhir. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Minggu depan kita kasih tugas lagi, ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan tetap bersemangat untuk belajar. Jadi diputar-putar ulang lagi videonya untuk melihat materi seperti ini. Oke, paham ya? Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.